yang termahal yang kita miliki, lebih mahal dari segala-galanya, lebih mahal daripada emas yang menggunung. Ini yang sering hilang di dada manusia-manusia sombong, dan hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah ini. Dan ini adalah pundi-pundi keselamatan. Barang siapa yang ingin selamat daripada manusia, maka hendaklah dia berilmu, menimba ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang dia timba tersebut. Setelah itu dia tawasi bil haq, dia berikan nasihat untuk meraih kebenaran kepada siapapun yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuknya menyampaikan al-haq. Kemudian tawasi bil sabr, dia pun memberikan wasiat untuk bersabar, bersabar di atas ilmu, bersabar di atas amal, dan bersabar di atas jalan menyampaikan yang hak. Inilah dia syarat untuk menjadi orang yang tidak merugi. Inilah dia syarat untuk menjadi orang yang beruntung, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, dan kita di waktu asar sekarang, yang dengannya Allah Tabaraka Ta'ala bersumpah dalam surat ini, dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya benar-benar berada di dalam kerugian. Allah katakan semua manusia merugi, semua manusia merugi, sehingga orang yang di dalam hatinya tidak ingin rugi bertanya, apa yang membuat saya tidak bisa untuk tidak merugi? Ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia merugi, orang-orang yang tidak ingin merugi jiwanya berontak, karena dia tidak ingin rugi, dia ingin beruntung, dia tidak ingin hidupnya dalam kerugian, dia ingin hidupnya dalam keberuntungan. Sehingga ketika mendengar Allah berfirman innal insana lafi khusr, di dalam jiwa orang-orang yang tidak ingin merugi, ya Allah, apa cara untuk tidak merugi? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tadi engkau katakan innal insana lafi khusr? Datanglah jawaban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang jiwanya berontak ketika dikatakan semua manusia merugi. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian membuat pengecualian, illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dalam rangka kebenaran, kemudian mereka saling nasihat menasihati untuk bersabar. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dalam pertemuan kita di udara, di atas jalan dakwah, di atas menuntut ilmu, di atas saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran, di atas saling nasihat menasihati dalam rangka menuju kesabaran, menjadi sifat-sifat yang dengannya kita terpenuhi untuk menjadi orang yang bisa keluar daripada kerugian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Asr tadi. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu di sore hari yang berbahagia ini di dalam acara Jemaah Bertanya Ustaz Menjawab edisi khusus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita awali dengan nasihat ringan sebelum kemudian kita mulai diskusi dan bertanya jawab interaktif bersama antum dan antunna biiznillahi azza wa jal. Dan nasihat kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah kelanjutan pada nasihat yang sebelumnya dan yang sebelumnya. Pada nasihat yang pertama, kita menasihati diri kita dan semua kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita selalu menyadari bahwa kita memiliki agama, dan agama itu adalah hal yang termahal yang kita miliki, lebih mahal dari segala-galanya, lebih mahal daripada emas yang menggunung, lebih mahal daripada pundi-pundi kenikmatan dunia dan pundi-pundi kekayaan dunia sebanyak apapun, lebih mahal daripada seluruh orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, keluarga, lebih mahal daripada apapun yang kita miliki. Ini poin yang pertama di pertemuan yang spesial yang pertama. Di poin yang kedua adalah ajakan untuk menjaga, merawat, memelihara agama yang mahal tersebut, agama yang berharga tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tambahkan nasihat tersebut untuk kemudian kita katakan pada sore hari yang berbahagia ini, pada acara Jemaah Bertanya
Ustadz menjawab edisi spesial pada sore hari yang berbahagia ini adalah bahwa selamatkan agama kita sebelum kita berusaha untuk menyelamatkan agama orang lain. Ini poin yang akan kita jadikan topik pembahasan di nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri yang berbicara terutama, dan kemudian saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada, yang setengah berada di dalam kondisi berkabung internasional dengan adanya Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengirim sebahagian kecil daripada makhluknya dan membuat manusia-manusia sombong kemudian tengkurap, angkat tangan dan menyerah atas sesuatu yang Allah kirimkan kepada manusia. Dan tidak sedikit manusia-manusia yang selama ini merasa dirinya bisa kemudian mengakui kelemahan dirinya di depan keperkasaan Allah Sang Maha Kuasa yang Maha Dikdaya, yang Maha atas segala-galanya. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak ada daya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Kita tidak ada mampu apa-apa di hadapan Allah yang Maha Bisa segala-galanya. Ini yang sering hilang di dada manusia-manusia sombong, apalagi orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Kenalnya hanya materi dunia. Orang-orang yang tidak kenal akhirat, yang Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia, namun mereka tidak pernah tahu, mereka tidak pernah mengerti dan lalai terhadap hari akhirat. Mereka yang hanya kenal zahir dunia itu telah sombong, padahal dunia Allah yang menciptakan. Namun kesombongan mereka semua sekarang hancur dan sirna di hadapan virus kecil yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kirim ke permukaan bumi, membuat manusia semuanya berhenti dengan kesombongannya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Makanya seorang hamba benar-benar harus menyerah total kepada Allah Sang Pencipta. Benar-benar menyerah total kepada Allah Sang Pengatur alam semesta. Jangan pernah diri kita merasa bisa. Tak ada yang kita bisa tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan itu kepada kita. Tak ada yang kita mampu tanpa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga untuk kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan semua itu la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku, hadirin wa musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa setia Asil TV, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi ahlikum wa fi dzurriyyatikum. Sesungguhnya masing-masing kita hendaklah berusaha menyelamatkan agama kita masing-masing. Setelah kita tahu bahwa kita memiliki agama, selamatkan agama itu. Dan hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah ini, menyelamatkan agama kita sendiri, peduli kepada keselamatan agama sendiri sebelum memiliki kepedulian kepada orang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mungkin mayoritas kita hafal lafaznya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pernahkah Anda melihat bahan bakar api di permukaan bumi bernama kayu? Bagaimana api itu semakin membesar dan semakin happy dengan datangnya kayu kepadanya, dan dia melahap kayu tersebut, dan dia membakar, menjalar di kayu tersebut, dan semakin banyak dimasukkan kayu, maka api akan semakin besar, dan api seolah-olah bersemangat untuk hidup. Hal yang sama bayangkan di neraka, yang mana kayu-kayu yang di dunia sebagai bahan bakar api telah berganti menjadi jasad-jasad manusia adalah bahan bakar api. Di mana di tubuh manusia itulah api menjalar. Dengan tubuh manusia itulah api semakin besar, api semakin hidup, api semakin bergairah, api semakin bersemangat. Dan dia menjalar di tubuhmu bagaikan dia menjalar di kayu yang Anda saksikan di permukaan bumi. Dan dia membakar sampai bagian terdalam yang ada di dalam diri seorang manusia. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api daripada api neraka itu menjalar di tubuh sampai masuk ke bagian hati. Menjalar di hati, membakar tidak hanya bagian kulit. Kalau di dunia manusia terbakar hanya sekian lapis kulit terbakar, dia akan mati. Akan tapi api neraka menjalar sampai ke dalam hati,
sampai kepada bagian terkecil dari tubuh manusia yang masuk ke dalam api neraka. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Semoga Allah jauhkan saya, jauhkan Anda dan semua pemirsa Asri TV dari jilatan api neraka.